lembaga pemerintahan tadi, apalagi yang financial gitu ya, yang highly regulated juga ternyata bisa nih ya menerapkan hybrid working model yang sebenarnya perpaduan gitu ya antara in office gitu ya, tatap muka langsung dan juga secara remote nih. Jadi bahkan dari mana aja tadi ya, bahkan juga Exim Bank itu nggak cuma WFO, tapi juga from anywhere sudah diberlakukan gitu ya Pak ya, sejak tahun lalu bahkan. Oke, dan ini juga tadi penjelasan dari Pak Wahyu juga mengonfirmasi nih sejalan gitu ya dengan tadi penjelasan Dr. Indrawan Nugroho yang di awal gitu ya, jadi mengkonfirmasi. Jadi nggak cuma hanya teorinya saja atau hasil risetnya saja, tapi ternyata itu juga hasil survei, bahkan sudah dilakukan survei juga kepada mayoritas tadi ada 400 sekian yang responden yang terlibat gitu ya, bahkan juga di DepQ yang di lebih besar gitu ya lembaganya, itu juga sudah dilakukan survei dan ternyata ini sejalan bahwa hybrid working model ini dirasa efektif baik bagi karyawan maupun juga dari perusahaannya. Walaupun tadi ada challenge ya Pak ya, yang perlu kita manage gitu ya, antara menyeimbangkan antara trust and juga kontrolnya tadi. Oke, baik. Sebelum saya beralih nih untuk menyampaikan pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah banyak dituliskan di chat box, saya izin dulu untuk bertanya nih. Ini prerogatif ya Pak dari moderator. Jadi penasaran, pengen Silakan. ketemu Pak Wahyu, ketemu Dokter Indrawan Nugroho juga yang bahas spesifik hybrid working model malam ini. Jadi saya penasaran banget nih, udah nyiapin pertanyaan dari beberapa hari yang lalu. Nah, kalau dari saya nih Pak Wahyu, mungkin ke Pak Wahyu dulu gitu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada XWOW yang itu sudah diterapkan kalau dari Exim Bank sendiri tahun lalu nih sudah diberlakukan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga ada 6 pilar dari XWOW. Nah, pertanyaannya saya tuh penasaran Pak, untuk menyiapkan desain yang sebegitu apa itu ya, komprehensif, itu tadi juga ada untuk boosting productivity-nya, ada untuk boosting connectivity-nya juga yang tadi sudah disampaikan berkali-kali, ada juga untuk boosting fleksibilitasnya juga yang itu jadi juga kebutuhan karyawan yang tadi semakin mempertanyakan apa ya yang paling penting gitu ya. Nah, tadi desain seperti itu tuh butuh waktu berapa lama tuh Pak untuk persiapannya? Dan mungkin gimana prosesnya mungkin Pak Wahyu? Monggo. Oke, terima kasih Retno. Jadi pertanyaan sebetulnya bukan berapa lama, tetapi seberapa niat kita melakukan itu. Ya, kemudian mindsetnya juga. Ya, walaupun kalau apa tadi disampaikan bahwa kami adalah apa namanya lembaga negara, tetapi tetap apa namanya kami mendapatkan support yang bagus ya dari Kementerian Keuangan juga untuk melakukan ini. Dan sekali lagi seberapa niat, dan ketika niat itu ada dan akhirnya bisa terwujud juga dalam waktu yang relatif singkat ya. Karena memang yang pertama kalau lihat dari sisi populasi pegawai di kami itu 85% adalah milenial sebetulnya. Ya, 85%, dan itu akan sangat membantu di dalam menerapkan ini. Gitu. Dan ya to be spesifik sebetulnya ya pertama niat, kemudian yang kedua ya udah kita coba terus kita coba mappingin, oh ternyata ini nih yang pas untuk kami sebagai suatu lembaga. Tergantung sama niatnya gitu ya Pak ya. Dan memang ada eksperimentasi di situ, coba-coba terus sampai akhirnya menemukan pola yang memang benar-benar pas dengan Exim Bank. Karena balik lagi tadi nggak ada yang satu jurus cocok untuk semua gitu ya Pak ya. Jadi perlu disesuaikan lagi. Thank you Pak Wahyu. Oke, baik. Dokter Indrawan sudah bergabung langsung, sudah sampai di rumah alhamdulillah. Dok, selamat bergabung. Ya, nah ini ada pertanyaan juga nih mungkin Dokter Indrawan Nugroho. Beberapa nih ya, saya izin rekan-rekan untuk pertanyaan yang mirip-mirip saya jadikan satu. Ini terkait dengan produktivitas nih, Coach. Gitu ya. Mungkin ini nggak cuma hanya ke Coach Indra, tapi juga ke Pak Wahyu nanti boleh juga menambahkan terkait produktivitas. Bagaimana ya kira-kira untuk memastikan gitu ya, apakah pengukurannya gitu ya, measurement dan juga monitoring terhadap produktivitasnya jadi perlu disesuaikan atau kita masih bisa sebenarnya pakai pola-pola yang lama? Karena kalau dulu misalnya kan kelihatan gitu ya karyawannya, oh iya dia kerja nih. Kalau nggak ada berarti wah kemana nih bisa gitu ya langsung. Tapi kalau sekarang kan nggak kelihatan orangnya. Apalagi ketika WFA tadi. Nah itu gimana tuh, Coach? Oke, minta tolong di unmute Mas Yotam. Oke.
Boleh tadi yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Tolong Mbak Retno. Oke, jadi bagaimana nih mengukur dan memonitor produktivitas dari anggota tim? Karena udah nggak kelihatan nih. Oke. Mungkin ada tools juga yang bisa direkomendasikan, mungkin boleh. Ya, sebenarnya begini, apa yang kita ukur itu tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau selama ini yang kita ukur itu adalah prosesnya. Jadi misalnya kalau dia ada di kantor dari jam 9 sampai jam 5 berarti dia kerja. Kalau dia kelihatan sibuk berarti dia kerja. Kalau dia di laptop dia kerja gitu ya. Kalau dia ada diskusi, ada meeting, ketemu orang berarti dia kerja gitu. Nah, ketika kita hybrid working, khususnya kalau remote working kan itu kan nggak kelihatan. Ya. Ya terus apa yang diukur? Ya udah ujungnya aja sih yang diukur. No, menurut saya. Jadi langsung aja kita tetapkan misalnya setiap hari Senin kita ketemu ya, kita akan diskusi gitu. Nah, ya udah setiap hari Senin itu kita langsung nanya itu, oke, Sapit teh kerjaan kamu udah sampai sejauh mana, yang kamu udah beres yang mana, yang belum beres yang mana, yang ada kendala-kendala apa, rencananya ke depan apa gitu. Jadi sesederhana kita menggeser mana yang kita ukur gitu. Karena dengan hybrid working sangat sulit sekali untuk kita bisa mengukur secara sama. Aku punya anak buah 10 gitu ya, terus aku ukur dengan ukuran yang sama juga udah susah banget gitu kan, udah pencar-pencar, cara kerjanya beda-beda gitu. Jadi langsung ke ujungnya aja sih mendingan. Nah, ujungnya tapi bukan begini. Jadi misalnya kita harus buat laporan gitu. Kita punya waktu 1 bulan buat laporan. Yang aku maksud ujung tuh bukannya di akhir bulan baru dicek, bukan gitu. Tapi kita pecah-pecah. Jadi misalnya 1 bulan berarti ada 4 minggu, ya udah deh setiap minggu kita ketemu. Kita sepakati dulu minggu pertama itu harus udah jadi seperti apa. Minggu kedua harus udah jadi seperti apa. Nah, yang kita ukur di itu aja. Setiap hari Senin misalnya atau setiap hari Jumat di checkpoint itu. Saya rasa sih kalau gitu nggak akan ada isu tuh. Karyawan kita ada dimanapun. Jadi perlu clear gitu ya, apanya nih yang mau diukur gitu ya. Oke, thank you, Coach. Pak Wahyu, ada pertanyaan nih, bagaimana kalau di Exim Bank sendiri nih Pak, terkait dengan pengukuran produktivitas, adakah metrik-metrik tertentu yang memang akhirnya perlu di-adjust, gitu, atau seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama adalah mengenai turnaround time misalkan, ya, turnaround time, response time dan lain sebagainya itu yang kami ukur untuk suatu proses, misalkan untuk suatu proses untuk kredit gitu misalkan ya, kami kan melakukan itu ya. Sejauh mana itu kecepatan di dalam prosesnya gitu, supaya nanti itu bisa memenuhi harapan dari calon nasabah gitu ya. Itu kemudian juga untuk operation dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian kami juga tadi saya sampaikan mengenai risiko ya, risiko. Salah satu yang diukur adalah sejauh mana penerapan dari GCG. Kami ada pengukuran untuk GCG gitu ya. Itu juga diukur apakah itu meningkat atau menurun ini, karena kan terkait dengan kepatuhan terhadap suatu proses, kepatuhan terhadap suatu policy dan lain sebagainya. Dan ternyata justru pada waktu kami menerapkan itu ukuran GCG-nya naik gitu. Jadi tingkat kepatuhannya lebih bagus, kemudian juga dari sisi governance, dari sisi untuk pemberian kredit dan lain sebagainya itu lebih prudent ya, seperti itu. Karena itu kemudian juga dari sisi kebugaran pegawai gitu. Jadi saya nggak tahu ini kenapa itu dari sisi medical expenses itu juga turun gitu. Jadi itu hal yang paling mudah diukur ya, untuk kita lihat. Dan pegawai yang masuk rumah sakit semakin sedikit dan lain sebagainya, walaupun mungkin waduh ini karena dulu takut ke rumah sakit karena COVID gitu ya, tapi ternyata kita lihat bahwa ada mereka itu kelihatan lebih mau pelihara jaga badan gitulah ya, gitu. Walaupun ya ada juga ini yang mengatakan pada saya kalau di rumah itu ternyata mereka juga setiap hari harus Zoom gitu ya, sehingga mereka bilang ada Zoom fatigue gitu. Capek banget gitu. Itu yang ada keluhan-keluhan yang bisa yang terjadi juga gitu ya. Akhirnya mengenai balancing kehidupan mereka, kemudian engagement-nya seperti apa. Engagement itu juga naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Wow, menarik. Jadi nggak cuma hanya riset-riset internasional gitu ya yang mengonfirmasi benefit-benefit dari hybrid working, tapi juga sebagai pelaku bahkan di Indonesia juga ternyata banyak sekali yang, dan itu juga sudah proven ya Pak ya, ukuran-ukurannya tadi clear sekali gitu ya, bahwa ada parameternya dan ketika diukur memang ternyata ya manfaat itulah ya tadi ya, bisa benar-benar bermanfaat nggak cuma buat karyawan tapi juga buat organisasi atau perusahaan itu sendiri. Menarik. Oke, baik. Selanjutnya ini juga ada 3 penanya yang mirip-mirip nih menanyakan tentang kesiapan pegawainya nih, Bapak-bapak. Nah, gimana ya caranya untuk memetakan nih? Kalau tadi di Exim Bank katanya 85% milenial gitu ya. Di CS juga mostly milenial juga gitu kan ya. Nah, tapi untuk memetakan mana sih yang udah siap, mana yang masih perlu dipandu misalnya gitu ya untuk menjalankan hybrid working ini, dan itu bagaimana caranya? Adakah trik atau ukuran untuk memetain si A udah oke, yang ini kayak belum deh. Nah, itu gimana? Mungkin boleh dari Pak Wahyu dulu. Sebetulnya yang perlu disiapkan bukan pegawainya, tapi top manajemennya. Itu harus pertama disiapkan supaya mereka siap. Kemudian para manajer-manajer gitu, karena ini kita nggak bisa pungkirin ya, seorang manajer gitu seneng kalau dikelilingi oleh para anak buah gitu ya, ajudan-ajudan gitu ya, yang waduh suka dibawain teh, dibikinin apa, kan seneng tuh. Kemudian dia didengerin gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba dia di ruangan sendirian gitu, anak buahnya nggak tahu kemana gitu. Ini waduh, saya udah kerja 20 tahun, saya udah cita-cita pengen punya anak buah. Sekarang anak buahnya pada lari kemana-mana ini. Nah itu perlu disiapkan itu sebetulnya. Yang pertama adalah sebetulnya bukan pegawainya, tapi justru para atasan ini harus disiapkan mentalnya gitu. Kalau pegawai sih happy aja gitu kan ya, itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus membangun suatu trust, ya. Trust itu kepada pegawai itu penting banget. Sebab apa? Sebab sangat dimungkinkan kalau pegawai itu dia ngakunya ke rumah, tapi sebetulnya dia jalan-jalan kemana gitu ya. Kemudian juga ya bisa dia menyelewengkan gitu ya. Ya, sangat mudah karena kan kami tidak melakukan tracking, pegawai ini pergi kemana, ke mall atau kemana gitu, itu enggak kami lakukan karena kami percaya ya dengan menumbuhkan bahwa bahwa XWOW ini, bahwa hybrid itu sebagai bukti bahwa manajemen percaya kepada Anda. So don't break the trust that we give to you gitu. Itu aja. Nanti itu secara mental kami siapkan supaya mereka juga siap. Kemudian tentu saja dari sisi infrastruktur ya. Infrastruktur itu kalau dulu banyak pegawai yang masih bekerja dengan desktop, lalu sekarang semua sudah pakai laptop. Kemudian ada kami siapkan juga dari dari sisi IT, kemudian dari software juga kami siapkan. Prosedur-prosedur ya itu juga harus direvisi. Kalau sebelumnya itu harus hard copy dan tanda tangan basah gitu, tanda tangannya sekarang cukup e-sign, kemudian proses-proses harus ditinjau gitu ya. Itu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar bahwa oke, sekarang lu boleh bekerja di mana-mana, tapi tetap operation risk itu harus tetap dijaga gitu ya. GCG-nya juga harus dijaga seperti itu. Oke. Nah, Pak, tadi kalau yang di birokrasi nih ya, tadi yang Bapak bilang gitu ya, wah biasa anak buah banyak gitu ya. Itu menarik tuh Pak. Untuk transisi itunya sendiri tuh Pak, transformasi gitu ya, sampai leadernya tadi gitu ya. Kalau dari penjelasan Pak Wahyu kan kayaknya Exim Bank paham banget nih leadernya dulu nih yang harus diubah nih ya mindsetnya gitu ya. Nah ini prosesnya tuh gimana tuh Pak? Bentuk intervensinya mungkin apakah ada strategi khusus nih untuk para leader tadi atau gimana? Ada beberapa hal yang kami lakukan, tentu saja adalah bahwa manajemen itu top manajemen harus buy-in dengan ini. Kemudian ada strong message dari mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja terima kasih ke Pak Indra ini yang kasih
banyak training ke kami gitu. Itu dari level apa namanya department head, kemudian division head, dan juga dari younger generation gitu yang kami rekrut itu apa namanya disadarkan mengenai pentingnya ini, mengenai pentingnya cara kerja yang baru gitu ya. Memang bagi yang sudah lama gitu ya, itu ada nggak nyaman gitu ya. Tiba-tiba orangnya nggak tahu kemana, saya nggak bisa kontrol, di telepon itu susah, lalu bilangnya signalnya jelek, atau waduh ini telepon saya jadul, dan lain sebagainya. Itu kan ada itu. Tapi that's life. Yang penting adalah outcome, bottom line-nya apakah dia deliver atau tidak. Gitu ya. Itu sih. Balik lagi ke ukurannya tadi ya Pak ya, deliver atau nggak, hasil akhirnya tuh nanti yang kita measure ya. Oke, Coach Indra, boleh ditambahkan nih Coach terkait dengan tadi kalau dari Coach Indra sendiri gitu ya, prakteknya menjalankan NVCS sebenarnya ada ukuran-ukuran nggak sih untuk meyakinkan gitu ya para leadernya nih bahwa oke, tim saya udah siap deh ini kayaknya pakai agile, karena ini mungkin masih banyak para corporate innovator yang masih hybrid nggak ya, atau benar-benar full nih, masih belum yakin nih Coach. Nah ini gimana nih, mungkin boleh di-share-kan dari hasil pengalamannya Coach Indra mendampingi beberapa perusahaan gitu ya. Nah ini apa nih yang harus diperhatikan sebenarnya ketika benar-benar mau menerapkan hybrid? Ya, sebenarnya yang tadi Pak Wahyu sampaikan itu udah pas banget sih ya. Jadi persis sama yang Pak Wahyu tadi sampaikan dengan apa yang juga saya lakukan ya. Jadi kalau menurut saya begini, kita tuh baru tahu orang itu udah cukup mature atau tidak ketika ada pembuktian di lapangan. Kalau menurut saya gitu ya, nggak tahu ya, kecuali mungkin ada psikolog yang sangat hebat sekali yang kemudian tanpa harus melakukan assessment mendalam bisa langsung identify, oh yang ini mature, yang ini enggak, dalam konteks hybrid working loh ya, maturity-nya ya. Jadi kalau saya sih cara gampang aja gitu, supaya kita nggak usah takutnya begini teman-teman, wah aku nggak bisa mengukur nih anak buahku mature apa enggak, entar aja deh habit workingnya gitu. Akhirnya nggak pernah melakukan eksperimentasi. Jadi kalau menurut saya sih gini aja, setuju dengan Pak Wahyu tadi, berangkatnya dari trust aja dulu gitu ya. Sebenarnya lebih tepat kalau aku mungkin nyebutnya yes, trust kita harus miliki. Yang kita tampilkan tuh prasangka positif gitu ya. Jadi bahwa aku berangkat dari prasangka positif sampai kamu membuktikan sebaliknya. Ya menurut aku nih kamu sudah mature gitu. Ya udah langsung aja aplikasikan habit working dengan model manajemennya aku tadi cerita tadi itu ya. Jadi harus ada clarity tentang goal-nya apa, role-nya apa, kemudian lepas kepada mereka. Kemudian kita tinggal cek di ujung-ujungnya aja setiap minggu atau seminggu 2 kali gitu. Nanti pada akhirnya akan ketahuan sendiri kok mana yang ternyata keteteran, mana yang ternyata belum mature, mana yang udah bisa dilepas, itu akan ketahuan dalam perjalanannya. Nah, gimana kalau kemudian kita udah mulai identify nih, oh ternyata si fulan ini nih belum mature, ya kalau Pak Wahyu tadi bilang ternyata dia sibuk ke mall lagi di jam kerja, begitu malam sampai rumah udah capek, atau sampai rumah disuruh jemur pakaian sama istrinya, bangun pagi-pagi disuruh nyuci dulu gitu. Siangnya malah dia main, nggak selesai-selesai. Kan ketahuan pasti itu apa dari hasil kerjanya kan. Nah ketika itu ya udah ya sebagai pemimpin harus melakukan coaching. Nah kita tanya gitu, gimana kerja kamu, apa kendala kamu, kok kemarin saya udah kasih kepercayaan sama kamu, kok hasilnya begini, apa yang terjadi gitu. Nah dari situ ya harus kita dampingi, dan ketika kita tahu bahwa ternyata anak ini belum siap, ya berarti kita harus ada pendekatan yang lebih melekat. Nggak bisa sepenuhnya dilepas karena memang belum mature dia. Jadi misalnya tadi misalnya kalau Pak Wahyu tadi menyebut ya di Exim Bank itu ada yang di waktu-waktu tertentu anak buahnya itu harus lapor sehari paling nggak 2 kali gitu ke atasannya misalnya. Nah itu berarti kita belum bisa lepas dia itu. Nah gitu. Sampai nanti pelan-pelan kemudian terbukti ternyata dia laporannya bagus terus. Ya udah deh kamu nggak usah 2 kali, sekali aja deh laporannya deh gitu. Lama-lama udahlah kamu 2 hari sekali aja deh. Lama-lama kita perlakukan seperti yang lain gitu. Ya, jadi recap, berangkatnya lakukan sama dulu sambil buka radar, buka mata, nggak bisa benar-benar pure dilepas ya. Jadi kita harus agak sedikit lebih atentif untuk deteksi-deteksi, jangan-jangan ada yang nggak siap. Begitu kedeteksi yang nggak siap, ya kita coaching, kita temenin, kita melekat dulu sambil pelan-pelan nanti baru dilepas sampai kemudian akhirnya mereka bisa berselancar kayak teman-teman yang lain. Baik. Jadi tahap per tahapnya harus benar-benar kita juga eksperimentasi terus dan iterasi terus
diperbaiki terus-menerus sampai ketemu polanya yang paling cocok dengan situasi kondisi kita gitu ya, kurang lebih. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Wahyu mungkin. Kalau dari sisi budget nih Pak, untuk menyiapkan tadi gitu ya, apalagi infrastrukturnya juga, tadi juga sempat disampaikan ada kita memberikan fasilitas gitu ya, tadi tambahan untuk supaya pulsanya juga ada gitu ya, kalau di Exim Bank gitu ya. Boleh di-share nggak sih Pak kira-kira Pak, untuk designing segala macam gitu ya Pak ya. Kira-kira tuh gimana ya Pak ya? Tadi sempat disampaikan dari dapat support dari DebQ gitu ya. Tapi kalau dari Exim Bank sendiri nih, seberapa perlu sih Pak sebenarnya Pak dengan segala macam keribetannya gitu ya, bikinin desainnya dan juga modal tadi support yang perlu diberikan kepada karyawan juga, itu gimana tuh Pak menyiasati kondisi tersebut? Kami melihatnya itu sebagai suatu investasi ya. Ini bukan bad cost gitu ya. Cost itu kan dibagi 3, ada good cost, ada bad cost, ada ugly cost gitu. Menurut kami itu adalah good cost. Karena dengan investasi seperti itu, karyawan juga akan melihat, hey, manajemen is serius, percaya pada kami loh, gitu. Beda kalau misalkan udah lu kerja dari manapun juga tapi nggak dimodalin gitu loh, laptop nggak dikasih, kemudian dan lain sebagainya, itu akan beda, persepsinya akan beda. Tapi justru dengan itu, hey, manajemen investing something to you because you are trusted, ya. Jadi seperti itu. Jadi kami melihatnya sebagai suatu investment. Kemudian gimana dengan memang harus juggling dengan ini ya, dengan CFO gitu ya, gimana ini menjustify itu semua. Diharapkan memang dengan adanya itu kan beberapa saving yang bisa dilakukan ya, dari sisi space, dari sisi electricity dan lain sebagainya. Walaupun bagi saya pribadi itu sebetulnya kita janganlah comparing itu gitu ya, tetapi paling tidak ini suatu balancing, karena saya tahu ada beberapa bank itu dia yang benar-benar give up beberapa lantai gitu untuk benar-benar, karena dia menerapkan ini. Jadi yang mereka pakai hanya mungkin separuh dari, misalkan sekarang sewa 10 lantai, mereka hanya pakai sekarang 5 lantai gitu. Karena apa? Mereka sudah menerapkan ini. Kenapa harus sewa sebegitu banyak ke floors, sedangkan dipakai hanya 50% dari itu gitu. Jadi ada cost saving yang dihasilkan dari situ. Tapi yang sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan itu invest di sana, melihat itu sebagai suatu investment, it is a good cost. Kemudian in return itu productivity juga akan naik gitu. Dan itu yang sudah dibuktikan ya dari survei sendiri ya Pak ya, bahwa tadi parameter-parameternya untuk good corporate governance-nya juga comply gitu ya, itu jadi that's why makanya jadi sangat positif sekali dampak. Oke. Bapak ada pertanyaan juga nih terkait dengan nah ini mungkin dari sisi karyawannya nih Pak ya. Terkait dengan ini ada penanya juga di chatbox, hybrid working ini kan membuat teknologi itu tadi jadi semakin teroptimalkan ya. Nah, sehingga mungkin nanti akan banyak AI gitu ya, yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan para karyawan ini. Nah, ini efeknya apa yang harus dilakukan nih Pak, para karyawan ini nih Pak? Mungkin ada masukan untuk para rekan-rekan yang merasa galau sepertinya kalau ada pertanyaannya ya, khawatir nih tergantikan nih dengan kecanggihan robot dan juga AI yang semakin bisa menggantikan pekerjaan manusia. Boleh, monggo. Coach Indra dulu mungkin, boleh Coach? Oke, boleh. Yes, pekerjaan Anda akan tergantikan, tapi bukan oleh AI. Akan tergantikan dengan orang yang pandai menggunakan AI. Jadi akan mendisrupt teman-teman itu bukan AI-nya, tapi orang lain gitu. Jadi mulai sekarang ya kenalan sama AI itu, apapun itu kan AI itu banyak banget ya. Kalau sekarang kan karena ChatGPT yang lagi naik daun ya semua orang taunya itu. Padahal tuh ada ratusan AI tools yang tersedia di luar sana. Ya, jadi Anda yang mau gercep sekarang mempelajari semua bentuk AI, nyoba-nyoba dan mulai menggunakan eksperimentasi untuk ngebuat produktivitasnya jadi naik lebih cepat, lebih baik, mistake-nya berkurang. Nah, orang-orang itu yang akan mendisrupt
pekerjaan-pekerjaan teman-temannya yang masih manual gitu ya. Di era di mana semua orang udah pakai Excel, spreadsheet-nya bagus, sudah pakai makros gitu-gitu, Anda masih pakai Excel-nya itu nambahnya manual lagi gitu ya, ditarik ke bawah, di sum kayak gitu-gitu aja gitu ya. Ya yang pertama tadi yang pandai menggunakan tools dengan baik yang akan mendisrupt gitu. Jadi jangan takut sama AI-nya, takut sama orang yang pandai menggunakan AI. Makanya kalau di Cias itu kan kita wajibkan ya teman-teman, oke semuanya wajib pakai AI. Saya kasih ini linknya, ada 700-an AI tools yang bisa teman-teman pakai, wajib hukumnya pakai AI. Aku malah gituin. Ya. Iya. Mungkin saya tambahkan juga bahwa lebih realistik ya. Jadi sebetulnya dengan new way of working dan juga AI yang semakin banyak, ada robot dan lain sebagainya, itu dari satu pihak, satu sisi memang akan ada posisi-posisi yang akan obsolete, yang akan digantikan, yang repetitif gitu ya. Tetapi di other side itu akan membuka kesempatan kerja orang itu across border. Jadi misalkan ada proyek-proyek dari Australia itu bisa di-subkon bisa dikerjakan di Indonesia, atau pekerjaan-pekerjaan yang di Amerika bisa dikerjakan di Indonesia dan lain sebagainya, sehingga itu membuka peluang untuk pekerjaan yang across border itu. Bahkan dalam skala yang kecil pun sekarang udah kelihatan, misalkan call center. Kenapa sih perusahaan-perusahaan besar itu memindahkan call centernya ke Jogja dan ke Klaten dan ke tempat-tempat itu gitu ya. Padahal dia itu call center perusahaan-perusahaan yang banyak yang melayani international company gitu ya. Itu karena memang pekerjaan itu bisa dilakukan dari manapun juga. Mereka udah nggak peduli lagi, entah dulu di Jogja, entah di Jakarta, entah di India dan lain sebagainya. Jadi ada justru dari satu pihak itu menjadi suatu ancaman, tapi dari lain pihak adalah suatu opportunity untuk grab a job gitu loh outside Indonesia gitu misalkan. Ya, itu sebagai efeknya. Menarik. Oke, pertanyaan terakhir boleh Bapak-Bapak? Udah menjelang 4 menit menjelang pukul 21. Ini pertanyaan dari partisipan juga Ibu Rialita. Ini apakah ada pergeseran nih Pak untuk membuat keputusan di tiap level jabatan? Mungkin apakah ada perbedaan antara yang tadinya WFO jadi sekarang hybrid, itu bagaimana membuat decision making prosesnya? Untuk tadi saya sampaikan mengenai decision making process gitu ya, tetap harus dipegang mengenai prinsip-prinsip policy dan GCG-nya, tetap harus dijaga antara maker, checker, dan approval. Ya, harus ada mengenai 4I's prinsipalnya tetap harus jaga. Gitu, jangan sampai orang yang membuat lalu dia meng-approve sendiri, dia ngecek sendiri gitu, jangan sampai. Itu tetap harus dijaga dalam suatu sistem. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai delegation of authority-nya juga harus tetap di-govern dengan baik gitu. Jangan sampai dengan misalkan ada suatu keputusan yang harus diambil, kemudian nggak bisa diambil nih. Kenapa? Oh, karena yang pengambil keputusan itu sedang WFA gitu ya, sedang WFH gitu. Padahal ini harus urgent gitu. Terus gimana caranya? Nah, itu hambatan itu muncul juga gitu. Jangan sampai itu terjadi. Justru dengan dia anywhere itu dia bisa mengambil suatu keputusan dan juga bisa menandatangani dokumen-dokumen yang harus ditandatangani gitu. Dan itu sekali lagi itu enggak ada one size fits all ya. Itu it depend on your organization, it depend on your business, it depend on your dan lain sebagainya gitu. Oke, menarik. Thank you Pak Wahyu. Coach Indra ada tambahan? Ya, jadi menambahkan teman-teman pertama-tama klasifikasikan dulu gitu keputusannya itu dalam aspek apa. Jadi kalau dalam aspek yang karena tadi kan Pak Wahyu mencontohkannya di Exim ya, ini financial institutions gitu. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan item-item tertentu itu memang harus ada maker, checker dan lain sebagainya. Kemudian harus ada GCG-nya dan sebagainya gitu. Namun kalau misalnya kita bicara secara generik, secara umum ya, dengan menggunakan hybrid working model ini harusnya keputusan itu semakin diserahkan ke pelaku, ke lapangan gitu. Jadi semakin desentralisasi. Harusnya gitu. Jadi by nature desentralisasi. Jangan semuanya harus ke atas untuk diputuskan. Nanti nggak jadi hybrid working-nya.
gitu. Ya, kita harus empowering dan memberikan kewenangan kepada tim kita untuk membuat keputusan pada levelnya yang sesuai dengan kapasitinya dia. Nah, gitu. Tentu saja di luar dari GCG-nya industri teman-teman semuanya ya. Tadi ya kalau di perbankan memang agak harus sangat-sangat ketat dalam hal itu. Tapi di luar itu desentralisasi. Thank you, menarik.